Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Oke, gimana kabar lu semua hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, ini sekarang jam 10:30. Gua baru balik dari kantor. Ini gua balik nggak ke rumah, mau ke tempatnya si Rohmat dulu. Jadi gara-garanya tadi gue ngeliat channel dia kok belum ada video baru. Gue tanya kenapa ngupload terus mulu. Gue bilang kan ternyata memory cardnya dia error. Kebetulan gue ada memory card nganggur, jadi ini mau gue anterin ke dia biar dia bisa ngonten lagi. By the way, ini gue akhirnya bisa ngonten lagi setelah berapa ya, 2 mingguan lah gue puasa ngonten karena GoPro gua itu yang Hero 3 Plus kemarin mati total. Jadi setelah video gue yang terakhir itu nggak ada kejadian apa-apa. Besokannya mau keluar, abang gue ngajakin keluar, gue udah nyiapin tuh, padahal baterai udah gua cas. Terus pokoknya udah siap semua lah. Akhirnya kan pas mau berangkat mau gue hidupin, baterai pertama gue colok loh, kok nggak ini apa namanya nggak mau hidup. Gue colok baterai satu lagi nggak mau hidup juga. Gue colok baterai aslinya yang udah gembung nggak mau hidup juga. Gue colok ke charger juga nggak mau hidup. Wah, ini kalau udah begini mah mati total ini namanya. Akhirnya dicoba dibongkar sama abang gue karena dia pernah ngeliat di YouTube. Biasanya kalau kayak gitu gara-gara tuh karena emang kamera udah tua, solderannya udah umur. Jadi timah solder itu suka ngangkat, udah dia panasin pakai solder uap, tetap nggak bisa juga. Jadi ya udah, akhirnya gue putusin, gue cari GoPro yang secondan yang di bawah 5 lah, 3 plus atau 4 silver atau 4 black, sembari nyari tempat servis karena jarang banget gue nemu orang bisa servis GoPro. Akhirnya gue nemu di daerah ITC Fatmawati, toko Camzone. Dia bisa terima servis GoPro. Gue bawa ke sana, gue tinggal sambil cari-cari. Tadinya gue tuh nyarinya Hero 4 yang black. Jadi Hero 4 itu ada 2, ada yang black, ada yang silver. Nah, yang belakangnya ada layar itu yang silver. Kalau yang belakang nggak ada layar, itu yang black. Bedanya apa? Bedanya di kalau gua ngeliat review-review itu malah kalau black itu 4K, ada 4K nya FPS lebih tinggi dibanding silver. Terus apa ya, kalau dari ketajaman gambar malah lebih tajam silver. Kalau untuk malam lebih bagus silver, karena kalau black itu warnanya terlalu real. Jadi kalau yang gelap ya gelap banget jadinya. Setelah gue nyari-nyari, nawar-nawar ke beberapa seller, ternyata gue putusin gue carinya yang silver aja deh. Karena pertama harganya lebih murah, terus kedua juga gue tuh nggak pernah ngerekam pakai resolusi 4K karena dari dulu gue ngedit video gue nggak pernah ngerekam 4K, gue nggak pernah ngerender 4K karena percuma lo ngerender 4K kalau lo nontonnya di TV yang nggak 4K, hasilnya sama aja. Jadi gue ya pakainya di 1080. Untuk di 1080 nya black sama silver tuh sama, cuman menengah silver dia ada apa namanya, ada LCD belakang touchscreen dan baterainya lebih irit dibanding black. Akhirnya setelah gue mencari-cari, ada waktu itu nemu, cuman nggak meyakinkan. Alhamdulillahnya nih baru tadi malam nih gue COD-an ke daerah Kokas. Jadi COD-nya di belakangnya Kokas. Sampai yang seller itu nanya, "Bisa mas beneran dari Bintaro?" "Iya mas." "Jauh bener ya." Gimana namanya nyari barang yang udah jarang kan. Karena ya biasanya rata-rata kalau gue buka di Facebook itu
banyaknya tuh 5 ke atas. Sementara 5 ke atas kenapa gue nggak mau, karena pertama harganya lebih mahal, kedua gue butuh beli adapter lagi buat mikrofon, yang adapter itu harganya adalah 650.000 ke atas gitu. Kalau untuk yang 4 ini kan gue udah punya lah perangkat-perangkatnya, casingnya, segala macamnya gitu. Jadi ya udah gue cari 4, alhamdulillah akhirnya dapet. Nah, gue belum tahu nih hasil gambaran nih, gue baru ngecek iseng-iseng doang tadi malam, ngetes. Tapi kalau dipakai motovlog malam-malam gue belum ngetes, baru ini gue tes. Semoga hasilnya bagus. Sama gue juga ke tempat si Rohmat mau sekalian ngasih tahu. Rohmat itu kan dia pakai kameranya itu Yicam, dia pakai Yicam. Gue mau ngasih tau dia buat coba ganti lensa yang lebih wide supaya lebih view-nya lebih luas. Karena kalau lo motovlog, lo view-nya nggak luas, sini kepotong, depan juga jadinya bingung mau ngeliat jalan atau mau ngeliat speedo. Jadi sebenarnya gue juga punya kamera action cam satu lagi, gue punya E-Lite. Cuman ya begitulah gambarnya kalau malam burik, udah gitu kurang wide. Tapi mungkin ntar gue kalau ada duit gue iseng lah, gue mau coba ganti lensa E-Lite gue pakai yang wide supaya lebih dapat. Jadi sekali-sekali ntar kalau misalnya butuh-butuh dipakai atau gue iseng, bisa sekali-sekali gue pakai buat double cam. Padahal nyesel gue apa, waktu GoPro gue mati itu, gue keluar, wah itu konten ada kali gue dapat 2-3 konten harusnya kalau gue bawa GoPro. Dan alhamdulillahnya ini GoPro yang gue dapat ini barangnya masih mulus. Orang sebelumnya apik, karena apa? Nah, dia di tombol-tombol itu sama dia ditutupin kayak stiker label gitu. Gue tahu sebenarnya alasannya kenapa, tapi gue belaga nanya aja pas mau beli. Jadi alasannya supaya waktu si GoPro itu ada di dalam casing waterproof, si tombol itu nggak lecet karena ketekan sama tombol yang dari casing gitu. Dan gue ngeliat emang apik sih orangnya. Terus gue juga dapet chargernya, yang charger ori GoPro-nya yang bagus. Jadi dia modelnya kayak kotak gitu, baterainya masuk, nggak kelihatan ada baterai kalau lagi di charge, cuma lampu indikator doang. Wah, sumpah hari 2 minggu ini gue kerja juga kagak konsen karena mikir aduh gue nggak ada kamera, sementara budget juga ngepas. Kalau budget gue banyak mah mungkin GoPro 3 Plus gue rusak, gue ganti kali langsung ke Insta360 yang S Pro. Cuman karena budget ngepas, ya mau nggak mau kita cari yang second dulu, karena YouTube juga belum monetize kan. Ntar kalau YouTube udah jelas ada hasilnya, tiap bulan dapat berapa, gue berani lah buat nyicil mungkin. Supaya apa? Supaya kualitas gambar lebih bagus, lalu pada yang nonton juga enak, ya kan? Nah, ini gue sedikit mau membahas tentang lampu RTD gue. Jadi di video gue yang RTD, yang review RTD M11 LS kemarin tuh banyak banget orang yang nanya kayak, bang di Beat Deluxe bisa nggak, bang di Vario LED Old bisa nggak, bang di CB 150R yang LED bisa nggak. Jadi gini guys, RTD M11 LS ini kan soketnya H6 ya, diperuntukkan buat orang mau upgrade lampu dari yang standarnya lampunya bohlam wolfram yang ada kawatnya tuh, upgrade jadi LED dan terang gitu kan. Nah, kalau untuk yang standar lampunya dari dealer udah LED, itu tuh dia beda sistemnya sama sistem yang bohlam gini. Dia nggak ada soket H6-nya, dia itu langsung LED nempel di PCB dan posisi di atas. Nah, itu ditembak ke bawah baru dipantulin ke reflektor gitu. Jadi kalau banyak yang nanya gitu, pokoknya motor standar udah LED, kalau mau upgrade yang model begini ya pilihannya 2, lo bikin soket H6, H4 atau ganti bilet sekalian gitu. Karena ini diperuntukannya, diciptainnya tuh buat upgrade dari yang standar lampunya bohlam ke lampu LED laser.
ngomong-ngomong ini kemarin gua udah coba. Jadi waktu itu kan gua pakai roller 8 rata di CVT yang ini kan top speednya 130 nggak mau naik. Akhirnya gua udah coba, gua ganti pakai 9 rata. Logikanya adalah sama kayak sebelumnya, tapi ternyata hasilnya beda guys. Hasilnya tuh lebih enak. 9 gram tapi disilang 8-nya 3 biji, 10-nya 3 biji. Cuman ini tadi malam abang gue ngetes, abang gue bilang kayaknya cobain deh disilangnya 89, jadi jatuhnya 8,5 ya. Nah mungkin nanti bakal gue coba enakan mana, karena gue masih nunggu gajian. Gue mau bubut puli yang big puli kemarin gue cobain, karena abang gue bilang itu kalau udah dibubut-bubut harusnya lebih enak lagi daripada yang ini gitu. Gimana nih gambar ya, mudah-mudahan bagus lah ya. Sama baterainya juga awet. Gue nggak tahu nih baterai, tadi malam sih gue ngoprek-ngoprek kamera, gue nyoba-nyoba settingan, baterainya tuh lumayan deres sih kalau dibanding Hero 3 Plus gitu. Dan ini baterainya gue dapat 2 biji, masih ori guys, masih ori dan masih ramping, belum hamil baterainya, belum gembung. Kayaknya emang orang sebelumnya nih ngerawat barang banget sih. Dan gue dapat ini GoPro di harga yang menurut gue untuk ukuran GoPro Hero Silver dengan kondisi kayak gini ini murah banget. Karena kalau GoPro Hero Silver, Hero Black itu bedanya paling 50-100 ribu. Kalau di marketplace itu pasarannya 1,4 sampai 1,6an. Kalau udah lebih dari itu udah nggak usah dibeli deh, itu udah nggak worth lah. Karena di 1,7 ke atas itu lo bisa dapat Hero 5 ke atas yang second. Jadi gue pengen tahu ini baterainya awet atau enggak ya. Karena logikanya pasti akan lebih boros kalau dibanding Hero 3 Plus, karena dia ada LCD-nya. Walaupun LCD-nya di belakang itu cuma berapa detik, tetap aja kan dia ada kayak jatuhnya mode standby LCD. Gue pengen tahu dulu nih, gue dengan baterai 2 aja cukup atau enggak buat ngevlog, buat jalan malam sekali jalan. Kadang gue dulu waktu Hero 3 Plus itu gue jalan tuh makan 2 baterai, karena kamera selalu gue standbyin walaupun gak nge-record. Takutnya ada momen-momen yang butuh langsung nge-record kan. Nah sama nextnya gue mau beli, tadi gue udah ngeliat di marketplace ada yang jual kondenser double gitu, jadi cabang 2 atau cabang 3 yang colokannya bisa langsung ke GoPro. Supaya apa? Supaya viewer audiens gue bisa denger kalau gue lagi party call sama teman-teman gue. Nantilah pelan-pelan kita upgrade dikit-dikit. Nanti kalau misalnya insya Allah YouTube-nya cepat monetize, hasilnya lumayan, pasti yang gue upgrade duluan kamera. Supaya apa? Supaya gambarnya lebih bagus, nontonnya lebih enak, gambar lebih tajam gitu kan. Kalau untuk mesin kayaknya masih nanti dulu, karena dananya sangat gede. Karena gue targetnya upgrade mesinnya lumayan jauh lompatnya dari spek yang ini ya. Supaya apa? Supaya berasa. Kalau lompatnya dikit-dikit doang mah ya jatuhnya kayak apa ya, kayak ya udah segini doang nih, kayak nggak berasa gitu kan. Kemudian gue tabung dulu duitnya, gue kumpulin, atau misalnya gue cicilin dulu barang-barangnya, dalaman-dalamannya gue cicilin, ntar begitu udah kekumpul baru deh kita bongkar. Ya pokoknya intinya nih hari ini gue lagi happy lah, akhirnya gue bisa ngonten lagi dengan kualitas gambar yang halusnya better ya, walaupun gak banyak, better lah dibanding GoPro Hero 3 Plus gue. Dan ya kalau gue lihat dari review-review emang kalau 5 ke atas itu gambarnya tuh nggak terlalu signifikan gitu bedanya, apalagi kalau kondisi siang ya. Kalau kondisi low light iyalah wajar beda. Kalau kondisi siang nggak terlalu signifikan bedanya, cuman mereka 5 ke atas itu punya ACE. ACE itu adalah Electronic Image Stabilizer. Jadi kayak lu udah nggak butuh gimbal lagi buat gambarnya smooth gitu.
Beda di situ aja sih. Cuman kan kalau kayak di atas motor gini, kita udah punya gimbal yang diciptain sama Allah, leher. Itu fungsinya jauh lebih sempurna dibanding gimbal bikinan manusia. Ya, karena kayak lu lihat selama ini gua ngonten pakai Hero 3 Plus pun kan gambarnya nggak terlalu nggak terlalu goyang-goyang gitu kan, karena goyangan dari motor ini keredam sama leher gua itu. Dan sampai sekarang pun masih banyak motovlogger yang masih pakai Hero 4, Hero 3 Plus gitu. Hero 3 Plus kenapa kemarin gue maksa banget pengen upgrade ke 4, karena nyari baterainya Hero 3 Plus itu udah cukup susah. Terus juga kebetulan casing yang gue pakai ini itu emang peruntukan untuk Hero 4. Jadi kalau pakai Hero 3, kalau lagi nge-record tuh nggak terlalu kelihatan. Kalau gue ngeliat spion, gue mesti benar-benar gue lihat kameranya nge-record atau enggak gitu kan, karena lampunya nyelip. Kalau ini benar-benar kelihatan tuh, lihat sendiri, lampunya jelas lagi nge-record. Nah, tapi ini gue lagi mau ngetes. Ini gue pakai settingan warnanya yang warna GoPro, jadi udah di grading sama dianya, langsung diproses. Ntar mungkin besok kalau keluar malam lagi gue ngetes warnanya yang flat, gue grading sendiri di Premiere. Oh, buat banyak orang yang nanya, misalnya orang kan ngeliat mungkin ya, ini pakai kameranya apa sih kok gambarnya bisa jernih. Kemarin juga sempat ada yang nanya, Mas saya pakai GoPro Hero 3 juga kok gambarnya nggak kayak gitu ya. Software yang lu pakai buat ngedit itu ngaruh juga guys. Jadi misalnya lu nge-record pakai GoPro Hero 3, lu nge-record pakai GoPro Hero 4, lu ngedit di HP misalnya pakai CapCut. Nah, file yang dihasilin CapCut sama lu ngerender di Premiere di komputer itu gedenya bakal beda. Jadi size file itu bakal beda. Karena apa? Karena kualitas gambarnya juga di CapCut pasti di press. Tapi kalau nonton emang cuman di handphone ya cukup sih. Karena gue kemarin nge-review kamera, nge-review nyari GoPro itu gue nontonnya di monitor kantor yang ukuran 24 inci, dan itu gue full screen, dan cuman gue pentokin di resolusi 1080 buat ngebandingin. Karena apa? Karena gue bakal makainya di 1080 gitu. Oke lah guys, kayaknya sampai di sini dulu video gue kali ini. Gue udah mau nyampe di tempatnya si Rohmat. Semoga kamera ini awet sampai akhirnya gue ada duit buat upgrade ke kamera yang jauh lebih bagus lagi, supaya gambar lebih bagus lagi. Jangan lupa subscribe channel gue. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, tulis aja di kolom komentar, nggak usah malu-malu. Like juga video gue karena like itu gratis. Share juga video gue ke teman-teman lu semua, supaya semakin banyak yang nonton video gue, semakin banyak yang subscribe channel gue semakin maju, semakin berkembang, bikin gue semakin semangat lagi bikin kontennya, sharing ilmunya, bagi-bagi pengalaman sama lo semua. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Dadah.